Sing gak mikir bapak emang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hebat, luar biasa ibu. Tepuk satu. Oke. Bilang ibu oke. Tepuk dua, semangat. Tepuk tiga, konsentrasi. Tepuk empat, jangan ngantuk. Saya ulangi ya. Tepuk satu. Yes, oke. Oke, itu kalau pelajaran PAUD. Saya kan bukan PAUD. Nah, makanya ibu tepuk satu, tepuk dua, semangat, tepuk tiga, konsentrasi, tepuk empat, jangan ngantuk. Itu kata pesannya. Baik, saya akan ingin tahu suaranya ibu-ibu, sangat luar biasa ini. Jalan-jalan ke kota seberang. Mana seberangnya bu? Kemana ke seberangnya? Ke Madura. Jalan-jalan ke kota seberang. Beli baju dan selendang. Mari ibu muslimat Mojokerto tetap berjuang. Bersama si garam pasti dapat cuan. Tepuk tangan ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu semangat pasti cuannya banyak. Seperti kemarin itu ibu-ibu di Pamekasan mau berjalan ke seberang Jakarta. Pamekasan sudah berangkat ke Jakarta dengan hasilnya cuan dari si garam. Bayangkan ibu-ibu, ibu-ibu hadir di sini merupakan apa ya, tamu kehormatan Allah untuk menerima ilmu. Bahwa setiap yang hadir di sini itu ibu-ibu datang sini kena iuran atau enggak? Suruh bayar? Nah, berterima kasihlah pada Direktur PT SP Sigaram. Tadi ibu-ibu sudah dikasih bonus 50 ribuan konsumsi dan kue minum dari PT SP. Nah, luar biasa ini bu. Terakhir nanti ibu-ibu akan dapat goodie bag 1 tas isinya garam. Tepuk tangan, tangannya mana? Yang belakang, halo yang belakang. Angkat tangan semua, belakang. Wow, luar biasa. Oke ibu-ibu. Baik, saya perkenalkan ibu-ibu ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah penguatan bagaimana mekanisme kita berdagang biar menjadi juragan. Sepakat kita mau jadi juragan? Siap jadi juragan? Siap. Oke, ikuti bersama dengan tupoksi. Apa itu BIC? Apa itu kelompok ta'awun? Apa itu korwil? Jadi materi saya yang harus dipahami hanya ada 3 materi. Mana yang nama PIC? 18 PIC angkat tangan. PIC PIC PAC 18 PAC ibu. Angkat tangan 18 PAC. Wah, mana ya? Saya hitung sedikit. Yang belakang ada PIC PAC. Oh, yang depan ini secara otomatis. PIC KKS. Ibu pasti kenal siapa adalah Ketua Ufatona. PIC cabang Bunyai secara otomatis. Itu ibu. PIC trading, 1 orang yang ahli di bidang IT terkait dengan usaha. Majunya bisnis di Kabupaten Mojokerto Tonggal yang ada di PIC Trading. Siapa? Nah, sinten bu? Monggo, wah Bu Yuni. Ibu baik, langsung saja lanjut mas. Nah, ini jalannya. Sebelum jadi juragan, jadi semangatnya luar biasa. Bayangkan yang hadir di sini itu pesertanya 3.000 lebih. Betul? Betul 3.000 lebih? Nah, dikosongin monitor. Baik, saya kalau bilang Muslimat NU Mojokerto Kabupaten siap jadi juragan.
silakan berdiri. Ya, bokongnya wis panas mulai. Saya cek panas, tunjukkan ekspresi ibu-ibu. Kompak itu tidak harus sama, tidak harus digerakkan bersama-sama dengan, karena ini video akan tampil nanti diluncurkan di Kabupaten Mojokerto. Siap? Kompak bagaimana kalau kompak? Oh, kompak begini, bagus. Begini ya. Siap jadi juragan. Semangat suaranya. Muslimat NU Kabupaten Mojokerto. Jadi juragan. Kalau saya bilang Koperasi Anissa, PJ, Gercep, gercep, jos. PIC, Sat, wat, mantep, mumet. si garam, si cupir, selama nanti kancani, tak sukses. Sukses ya Bu. Siap jadi juragan? Siap jadi juragan? Siap. Kembali. Siap. Nah, wis kok kamu wis panjang. Lanjut Mas. Nah, kalau ini si cupir itu si cuci piring, sabun cuci piring ini semburi kok kalau takon. Si cupir itu sabun cuci piring. Namanya si cupir. Nah, apa yang harus dilakukan para juragan-juragan? Ya kan? Para juragan-juragan ini apa yang dilakukan? Persiapan dengan akan menjadi pengusaha sukses. 1 adalah Korwil, 2 PIC, 3 kelompok ta'awun, 4 anggota KKS, 5 calon anggota. Maka ini harus dipersiapkan oleh Muslimat Kabupaten Mojokerto. Pertama, Korwil, koordinator wilayah kerja. Nah, nanti langsung saya suruh memperkenalkan Bu Fatona sendiri. Bu Fatona pengurusnya jumlahnya 5, kemudian ranting 5 ya. Nah, jumlah PAC-nya 18, jumlah rantingnya 304. Maka Bu Fatona hari ini akan memperkenalkan siapa yang termasuk wilayah kerjanya Bu Fatona, berapa PAC, berapa ranting, berapa jumlah anggotanya. Nah, monggo Bu Fatona diperkenalkan. Langsung perkenalkan, saya termasuk Korwil Timur, jadi bagian timur. Bagian saya ada 4 PAC, 1 PAC Trawas, PAC Pungging, PAC Ngoro, dan PAC Mojosari. Mana orangnya? Mana. Ayo, berapa PAC? 4 PAC. PAC Trawas, PAC Pungging, PAC Ngoro, dan PAC Mojosari. Berdiri Bu, berdiri ki, jaluk berdiri ki. Nah, cuatik hari ini. Wes siap. Jumlah ranting keseluruhannya, kalau Trawas 13 ranting, Pungging 18, Ngoro 19, Mojosari 19, jumlah total 69 ranting. Yang dibina sama Bu Fatona jumlahnya 4 PAC, 69 ranting. Tepuk tangan hebat. Lanjut gimana? Semuanya itu berapa? Saya baca semuanya. PAC yang selanjutnya. Oh, dari KKS, dari Korwil Bu Harja Yuni Krisnanda. Ya, ini adalah Korwil Barat. Di bawahnya ada 4 PAC juga,
Yang satu PAC Trowulan mana Trowulan? PAC Suko, PAC Jatirejo, PAC Mojo Anyar. Yang membawai Trowulan 16 ranting, untuk Suko 15 ranting, Jatirejo 19, Mojo Anyar 12, total 62 ranting. Bu Yuni mana Bu Yuni? Nah ini nih komando Bu Yuni, siapa saudara tadi ini. Lanjut Bu, terima kasih, dilanjutkan. Ini dari Korwilnya Bu Hajah Lasminingsih, dari Korwil Tengah. Ada Bu Lasminingsih berdiri. Yang satu yaitu PAC Puri. Berdiri. Puri. Jumlah rantingnya 16. PAC Kutorejo mana Kutorejo? Jumlah PAC-nya 17. PAC Bangsal. Jumlah rantingnya 17, total 50. Ya oke, lanjut. Lanjut sekarang Bu Hajah Utin Mufarohah, Korwil Selatan. Berdiri Ibu ya. Membawai 3 PAC. Yang satu yaitu PAC Delanggu 16 ranting, PAC Gondang 18 ranting, dan PAC Pacet 20 ranting. Oke, tinggal berapa? Lanjut. Tinggal Utara Sungai, yaitu Bu Hajah Winarti. Bu. Ini adalah Korwil dari wilayah Utara Sungai, membawai 4 PAC. PAC Jetis 16 ranting, PAC Kemlaki 20 ranting, Jetis berdiri, oh ya. Kemlaki sebelahnya. PAC Gedek 14 ranting, PAC Dawar Blandong 18 ranting. Jejer pun. Jumlah totalnya 68 ranting. Oh, terima kasih tepuk tangan. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibu Ketua KKS terkait wilayah kerja. Jadi panjenengan sudah disebutkan mana saya termasuk, siapa ketua rombongan saya. Oh Bu Win, aku termasuk wong iki ranting ini. Jadi Korwil itu adalah Korwil tadi Mas. Korwil adalah terdiri dari pengurus koperasi yang membawai ancap, kelompok ancap, ranting, kelompok ranting, dan satu PIC. Ini tugas Korwil Barat atau Tengah untuk mengkoordinir usaha di trading. Jadi ibu-ibu Korwil niki penggaweane mboten ngrumpi, tapi dhewe warga mang rantingnya swidak, PAC ini papat, punya wilayah kerja sendiri-sendiri dan punya tupoksi sendiri-sendiri. Maka jangan nyatakan waduh saya koperasi ku wabe joko nang kantor kadon jenengan Bu. Jadi ada korwilnya masing-masing. Korwil ini akan silaturahmi ke PAC dan ranting setempat. Maka ada pertemuan di pertemuan rutin di Korwil. Tugas Korwil 1, sing 5 orang Korwil, tugas jenengan adalah mendata kelompok ta'awun di ancap dan ranting. Apakah sudah ada kelompok ta'awun? Sudah ada kelompok ta'awun? Di PAC? Di ranting? Tugasnya Korwil ini kerjasama dengan ketua PAC. Kalau Bu Fatona butuh kelompok ta'awun atau data ranting, gak usah muter-muter nang ranting kabeh mau. Kontak saja, Bu Ketua PAC, saya butuh data ranting, anggotanya berapa kelompok ta'awunnya, hanya kontak begitu. Yang kedua adalah mendata kelompok ta'awun di perangkat. Perangkat yang paling luar biasa adalah di bidang pendidikan. IGTKM, IPTKM, IHM, Hikmat, YKM, masih banyak. Ini masukkan menjadi kelompok ta'awun di satuan perangkat. Maka ibu-ibu kalau ditanya berapa jumlah anggota muslimat saya, tadi sudah dijawab rodok mesem-mesem, tidak meyakinkan. Maka secara otomatis
tahun 2027 data itu harus konkret sebagaimana permintaan dari Bapak PCNU. Jangan abal-abal. Kita kenapa dari PW itu mengadakan gerakan seperti ini? Kita harus sadar. Beniku tahun 2027 itu masa aku katik entek. Mau ditakoni jumlah anggota ini sik tole. Kemana Diko sekarang? Nang dia selama ini ngopeni majelis taklim tok, tidak seperti itu. Kelemahan orang muslimat adalah manajemen administrasi tidak dicatat. Maka seperti ini kelompok ta'awun harus tercatat. Punya guru-guru TK Bu, lembaga guru-guru TK, wah berarti catat, masukkan pasar nanti jenengan. Berikutnya adalah tugas Korwil, rekapitulasi data trading. Secara otomatis jenengan punya kelompok ta'awun di tingkat ranting. Tingkat ranting itu jangan hanya di data pengurus saja, karena ranting itu masa yang paling banyak luar biasa ada di kalau di PAC mungkin hanya 40 karena struktur pengurus saja. Tapi kalau di ranting masa itu banyak, itu adalah pasar panjenengan. Yang terakhir adalah rekapitulasi data anggota koperasi yang selama ini belum didata, maka ketua PAC harus membentuk kelompok ta'awun di tingkat ranting. Data segera dipegang oleh Korwil, 69 ranting tadi Bu Fatona. Maka Bu Fatona harus punya data kelompok ta'awun binaan Bu Fatona 69 ranting dan 4 PAC. Lanjut Mas. Siap. Niku data anggota, calonnya tetap Ibu jangan takut kalau ada pembentukan kelompok ta'awun pengurus ranting tok tak lebokno. Gak usah nih, itu krisis anggota panjenengan. Kalau jenengan dinyatakan bukan krisis anggota, perbanyak anggota itu karena akan menjadi calon anggota. Lanjut. Berikutnya adalah PIC. Belum urutan nih Mas. Ya, urutannya tadi apa Mas? Ini PIC. Nah, sebelum ini ada Mas. Lanjutannya. Iya. Bu, kan tadi ibu bilang nek judulnya muslimat itu bersinar, kalau bersinarnya no way, saya gak mau kalau gak ada bersinar. Cuci piring gak ada bersinar, gak gelem. Garam tidak ada bersinar, gak gelem. Karena ini adalah syiar muslimat kemana-mana. Itu menjadi komitmen jenengan. Seandainya saya tanya pada ibu-ibu, ibu jawabnya yang ada di kelas ini. Ono garam bersinar, ono garam daun, ono garam kapal, ono garam Himalaya. Tapi hati saya adalah garam. Saya tanya sekarang, kalau sama garamnya bersinar saja. Nah, kurang. Kalau menit tak ganti saya. Buri kudu kali-kali besok nyarap. Kalau sama garamnya pilih bersinar saja. Muslimat pasti bangga. Bersinar. Kalau sama garamnya bersinar. Garam cupirnya bersinar. Tunjukkan saya punya produk unggulan muslimat namanya bersinar. Dijawab ya. Makanya gini, kalau sama garamnya pilih bersinar saja. Muslimat pasti bangga. Bersinar. Garam cupirnya. Lagi ya. Kalau sama garamnya pilih bersinar saja. Muslimat pasti bangga. Bersinar. Garam cupirnya. Nah, ini sebagai senjata jenengan nek kate tuku garam nang tuku. Oh, itu bersinar semua. Duduk iki si cupir. Mau halus bersinar ya. Golek minyak datang bersinar.
mau gak goreng lek gak bersinar. Itu komitmen kita. Lanjut Mas. Nah, sekarang saya menjelaskan tahap kedua, PIC. PIC adalah person in charge. Secara otomatis ibu-ibu lek bahasa Jawa niku penanggung jawab. Jadi para juragan-juragan tadi menjadi penanggung jawab di tingkat PAC. Bersinar. Lanjut Mas. Nah, PIC adalah orang yang paling bertanggung jawab di bidang kredit atau usaha. Tingkatan PIC cabang harus ada satu, Bunyai. PIC KKS, ketua KKS. PIC trading, satu orang yang dipilih yang punya ahli IT. Karena laporannya nanti pakai IT semua. Kalau ibu-ibu sekarang sudah nunjuk, duh, ternyata PIC ku kok gak iso IT. Nah, boleh menggantikan anaknya. Anak IPB masih ada. Ibu-ibu Fatayat ada, kader itu tampilkan untuk jadi kaderisasi muslimah. Setuju ibu? Nek PIC tradingnya gak iso IT, jadul, ganti mereka-mereka yang mampu IT. Sehingga nanti rapat di Jawa Timur, pegang laptop, coba penjeduli gak iso. Ngetek itu gak ketemu gini. Nah, daripada malu seperti itu, ya nopo. Tadi itu saya sudah dilatih, dikukuhkan, gak apa, biar kita tidak lu-maluin, kan gitu gitu. Nah, kemudian PIC ancak, satu orang yang dipilih. Kalau jenengan memilih satu orang ketua PAC, boten nopo. Kalau ketua PAC ini repot, diganti wakil ketua, tidak apa-apa. Kalau masih sibuk kabeh, boleh yang lainnya, asalkan mereka semangat untuk tradingnya bisa jalan. Lanjut. Tugas PIC cabang, saya hanya menyampaikan di bagian PIC. PIC cabang adalah pertama harus dipersiapkan pasarnya. Bunyai tadi sudah hebat. Kalau lo bu pidato, ojo tuku garam ya oleh gak si cuper, ojo tuku iki yo. Ini Bunyai luar biasa, memberikan spirit. Tepuk tangan Bunyai. Spiritnya Bunyai luar biasa. Nek Bunyai gak cocok ambil program iki, wis masih gak tuku si cuper ngomong sih. Gak iso tadi tonggoku dodol kabeh, tidak. Karena perjuangan kita, ruh kita adalah untuk muslimat, besarkan muslimat. Apalagi sekarang sudah ada koperasi merah putih. Ibu-ibu itu merupakan tantangan luar biasa. Karena koperasi merah putih di kelurahan sama piro tereno kabeh. Tapi jangan sampai kalah, namanya koperasi konsumen syariah. Bawa produk ini, bahwa saya tetap punya berjalan. Biarkan itu bukan tandingan saya, karena tandingan saya adalah hanya di muslimat ini. Koperasi merah putih nggak ada arti ini bu, karena modal itu adalah modal pinjam di balik no. Tapi kalau muslimat modalnya teko simpanan pokok, simpanan wajib yang tidak dikembalikan kecuali nanti wonge out dari darat, ya kan, dikulir terus gak balik no berapa persen tidak. Ini itulah orang muslimat. Maka yakinlah meskipun ada tandingan koperasi merah putih, koperasi apa, tetap Anissa harus maju kuat, nggak boleh koperasi Anissa goblok, nggak ada istilahnya koperasi goblok. Kalau koperasi Anissa jatuh, yang dipanggil Bunyai. Iya, Bunyai. Nopo ini ke koperasi Mojokerto gak ada kegiatan belas, gak ada apa-apa belas. Bunyai dipanggil, Bunyai alangkah malunya, kan nggak tadi. Maka Bunyai emang semangat. Nek Bunyai ini semangat, rakyatnya ya kudu semangat. Nek rakyatnya kalem, ya tuas iki Bunyai iki keluar-keluar kok ngono. Sing nyopir banter burine lemot. Dan dengan sebaliknya penumpangnya banter, sing nyopir lemot. Tapi di Mojokerto Kabupaten ini antara sing nyopir ambil penumpangnya podo
mempersiapkan pasar Nyai, mempersiapkan pembeli yang dengan adanya catatan bukti data nyata. Jadi nanti datang satu truk, punya sudah ngitung PAC itu 18 PAC dibagi rantai, dibagi anggota si kurang dibanding saat itu dibagi mana punya cek jadi cepet jadi juragan rek itu berhitung karena harus ada data konkret. Maka pertanyaannya adalah ibu-ibu nanti kalau ada pendataan kelompok ta'awun jangan double nama. Sing dadi pengurus PAC harus pilih salah satu. Sing dadi anggota ranting pilih salah satu, tunjuk tulis nama satu. Contoh, Bu Fatona jadi ketua koperasi ditulis Bu Fatona. Pengurus cabang Bu Fatona. Pengurus PAC Bu Fatona. Saat garamnya teko Bu Fatona oleh telung truk ijenan. Karena Bu Fatona double catatan, dibutuhkan bukti konkret yang nyata. Ini ibu-ibu nanti kalau didata aku ono di ranting ae, aku bisa di ngene PAC gak bisa dicatat nang ndi, sehingga tidak double itu. Berikutnya adalah mempersiapkan jaringan dengan membentuk kelompok ta'awun. Jika Mojokerto Kabupaten belum dibentuk kelompok ta'awun cabang PAC ranting, segera mungkin berbenah diri sebelum tahun 2027 laporan pertanggungjawaban konferensi bersama-sama. Konferensi dilaporkan ke Kongres, maka catatannya jangan sampai catatan abu yang mana cabang ancam ranting bidang-bidang dicuadet kabeh Bu Fatona. Ojo sampai meleset sasutan. Kemudian PSI cabang juga menambah anggota koperasi Bu Nyai. Nek pengurus kabeh pengurus cabang kok bae 50 sing mlebu 10. Berarti untuk berikutnya nek kena all out karena pemimpin di muslimat iku gawe figur contoh. Wah, wong muslimat sing mlebu kabeh. Masuk pengurus PAC gak mesti mlebu, malu. Jadikan hari ini kita grafiknya 300 menit, grafiknya langsung naik 3.000. Wih, itu sudah berangkat bagus itu. Nah, berangkat umroh bareng. Nah, jadi seperti itu. Calon anggotanya dicatat juga. Karena ini merupakan koperasi dinyatakan berhasil, koperasi dinyatakan sehat, dinilai Puskop ataupun dinas koperasi konsumen syariah Anisa Mojokerto Kabupaten dinyatakan sehat. 1. Jika anggotanya banyak. Mosok kooperatif sehat, duwe PT, anggotanya 10. Ya gak iso. Gak dewe berarti. Nek koperasi konsumen syariah itu anggotanya banyak, berarti diakui oleh masyarakat. Jenengan promosi ini sukses. Nek sampai di zaman ono mek telu dadi koperasi, berarti promosi ini kurang. Halo PAC, bisa promosi untuk ke ranting-ranting? Bisa menambah anggota koperasi? Bisa. Cari caranya dengan sakarmu diri ya. Menambah anggota kelompok ta'awun, dibentuk kelompok ta'awun, menjaga rutinitas PO atau order. Jadi PIC cabang itu karena ini Bunyai, kan masuk Bunyai kok sudah datang. Halo, dalile kuwi ta'awun, dalil hadis umum dalil ini mereka menjaga rutinitas tiap bulan itu apa? Itu penggaweane Bunya. Soalnya Bunyai itu kalamnya mahal. Nek kula betul kalam apa ayu. Bunyai kalam, halo saudara-saudara, ayo ibu, entekno telung truk wedi kabeh ranting tuku. Karena yang punya kalam adalah kunjung kesuksesan Bunyai. Ojo sampai zaman Bunyai ngomong ngono, zaman lembek wah bahaya. Yang berikutnya adalah PSI cabang melakukan pembagian laba secara adil sesuai ketentuan yang berlaku. Kenapa demikian? Jenengan nanti ketua PAC, penanggung jawab kelompok ta'awun, kas-kasnya
itu sudah ada catatan dari Puskop jureng mulai kabeh punya nerima catatan punya tinggal manggil jenengan di pertemuan ayo tahapan pertama dibagi duitnya punya melampoknya di amplop diparingakan jenengan kabeh sesuai dengan peraturan yang ada di Puskop. Jadi ibu nek oleh order jangan takut punya nggak akan masukkan di kasnya yang berbeda. Kas ranting ada, kas cabang ada, kas BAC apa? Sing nyambut gawe ono. Ini punya sudah yang menyampaikan. Paham PIC cabang? Paham wis. Lanjut. Berikutnya yang kita bahas adalah tugas PIC KKS. Nah, saat ini penggawaannya Korwil tiang limon mau. Tugasnya adalah rekapitulasi. Kalau Bunyai tadi pasari, ya kan? Sekarang adalah rekapitulasi. Yang mana harus direkapitulasi? Data dari Wilker terkait. Yang direkap adalah data PIC Ancap. Dua data PIC Ancap, data kelompok tahun, data PJ kelompok tahun sudah harus dipegang oleh Korwil. Yang kedua adalah mengawal program TITSA. Napa TITSA niku Bu? Ditakoni. Oh, sing iso apa ya guys? Pertanyaan kedua. Saya ingin tahu, ibu kalau ditanya di luar sana, Bu, usahane koperasi iku apa? Ojo jawab, ojo dulu ya Bu, usahanya koperasi iku napa? Napa Bu? Perdagangan apa Bu? Kok ora sampean dodol? Ya, soro. Dodol si cupir, soro. Jawab dengan bahasa keren. Apa usahanya koperasi dan muslimat? TITSA. Apa Bu? TITSA. TITSA. Trading berbasis IT, berbasis syariah. Nah, ditakoni di rapat dinas. Usaha di koperasi apa Bu? TITSA Pak. Oh, TITSA itu keren sekali. Nah, jadi ibu-ibu PIC KKS mengawal program TITSA secara kontinu. Kontinu itu apa? Terus menerus. Gak oleh mandek. Saiki kula garam ambek si cupir datang. 3 tahun mandek. 4 tahun urip meneh. Itu berarti bukan kontinu. Bisa diprogram sekarang saya beli sudah 1 ton. Diprogramannya yo maksimal awet 2 tahun, 2 bulan teko maneh, 2 bulan teko maneh. Ini kita harus kontinu. Siapa tugasnya adalah tugas Wilker yang jenengan disebutkan tadi KKS. 4. Data PO. PO-nya nanti itu dari masing-masing ranting BAC dan cabang, ibu sudah harus pegang data PO ini sehingga bisnis kita tidak abu-abu, tidak abal, data jelas. Mengajukan permohonan PO. Jadi Wilker ini PIC KKS Bu Fatona mengajukan PO itu sakmene si kurang tambahin meneh, dicatat sama Bu Fatona sana selaku PIC KKS. Berikutnya menerima pembayaran dari PIC. Tadi katanya Bu Layu dari kelompok tahun nang PAC nang PIC ke Korwil, PIC KKS, dari KKS kemudian ke cabangannya, cabang ke KKS ke Puskop. Jadi bayarin jenengan niku muternya koyo wae. Bayar nang cabang kabeh, mari baru nang cabang langsung dikasihkan ke bayarin ke Puskop. Yang 7, melakukan pembayaran pada Puskop. Nah, secara otomatis kita berkaitan dengan itu. Paham? Lanjut Mas. Kakak sudah paham. Niki titip penggawean jenengan jalan. Penggawean PIC. Sekarang tugas PIC trading. PIC trading itu Bu Sinten kalau mau? Nah, Bu Yuni, ini
PIC tradingnya adalah TITSA, jelas sih membahas tentang di bidang perdagangan. Lek mau kelompok ta'awun iki ono di KKS datai. Tetapi itu tidak salah juga, dari PIC trading dua data itu monggo, tapi sudah dibagi tupoksinya masing-masing. Apa yang harus dilakukan oleh PIC trading? Rekapitulasi data dari ancap dan ranting. Secara otomatis BO-nya tadi juga berkaitan. Mengawal mekanisme trading. Ngawali dari mana? Mekanisme pemesanan dikawal. Bu, pesene ranting iki piro jumlahe? PAC jadi sak PAC ku piro iki jumlahe, ini dikawal. Dikawal cara pemesanannya. Yang kedua, bagaimana mekanisme distribusi? Barang teko itu tetap dikawal, Bu. PIC trading